Oke, kita lanjut ya. Sebelum dilanjut, Ibu sedikit cerita dulu. Jadi Ibu ini menggunakan aplikasi namanya Bandicam. Jadi dalam aplikasi ini tidak bisa merekam lebih dari 10 menit. Nah, ketika di akhir video dan terputus secara tiba-tiba berarti sudah lebih dari 10 menit. Jadi harap maklum ya, karena Ibu pun gak melihat waktu. Jadi Ibu nggak tahu kalau misalkan sudah lebih dari 10 menit. Oke, kita lanjut. Jadi angin ini dapat digolongkan dalam dua kelompok besar. Tadi udah Ibu sebutkan ya, yaitu angin musim dan juga angin pasat. Nah, angin pasat ini dia berada di daerah Khatulistiwa. Berarti Khatulistiwa lintang berapa? Yaitu 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan juga lintang selatan. Angin pasat ini dia selalu bergerak setiap 14 hari, yaitu bergeser dari utara ke selatan ataupun sebaliknya. Tempat pertemuan kedua angin ini disebut sebagai daerah konvergensi antar tropik atau kita singkat dengan nama DKAT. Jadi DKAT ini adalah suatu zona atau wilayah yang memiliki suhu tertinggi atau disebut juga sebagai ekuator termal. Nah, DKAT ini dengan temperatur yang selalu tinggi sehingga massa udara tersebut dipaksa naik secara vertikal atau konveksi. Hal ini menyebabkan wilayah dari DKAT itu terbebas dari adanya angin topan atau disebut dengan daerah doldrum. Jadi DKAT ini dia wilayah yang terbebas dari angin topan. Makanya di Indonesia itu tidak mengalami fenomena atau gejala alam angin topan. Tapi kalau angin-angin yang lain masih ada di wilayah Indonesia, yaitu ada angin bahorok, angin kumbang, dan juga angin lainnya. Udara di atas daerah ekuator yang mengalir turun ke daerah pasat itu disebut sebagai angin antipasat. Jadi kalau misalkan daerah dari subtropis ke daerah ekuator namanya angin pasat, kalau dari ekuator ke daerah subtropis namanya angin antipasat. Ini adalah gambar dari DKAT atau ITCZ. Jadi ITCZ ini adalah bahasa Inggrisnya, Intertropical Convergence Zone. Bisa kalian lihat ya, ITCZ ini ada berada di daerah lintang 0 sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Nah, untuk angin timur laut itu berada di wilayah utara dan angin pasat tenggara di wilayah selatannya. Ini adalah zonanya. Lalu ada angin muson. Angin muson ini adalah angin yang berganti arah secara berlawanan setiap tahun. Umumnya angin muson ini terjadi setiap setengah tahun. Jadi angin muson ini menyebabkan musim kemarau dan juga musim hujan. Di Indonesia yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, serta letak matahari yang berubah setiap 6 bulan berada di utara dan juga 6 bulan di selatan, itu menyebabkan terjadinya angin muson. Jadi angin pasat yang mengalami perubahan menjadi angin muson, yaitu muson barat dan juga muson timur. Angin ini melewati Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia yang luas, sehingga membawa banyak uap air yang mengakibatkan Indonesia terjadi musim hujan. Nah, angin muson ini diberi nama angin muson barat. Jadi angin muson barat ini ketika Indonesia mengalami musim hujan, ini adalah
gambarnya. Bisa kalian lihat ya. Kalau angin muson timur berarti kebalikannya, yaitu membawa udara yang kering, angin yang kering, jadi menyebabkan musim kemarau. Kenapa bisa? Karena wilayah Australia itu adalah daratan yang sangat luas. Bahkan di Australia punya gurun, sehingga angin yang dibawa adalah sudah angin kering. Ini adalah gambar dari gerak semu matahari tahunannya juga. Jadi matahari itu selalu bergerak di lintang maksimalnya itu adalah 23,5 derajat lintang utara maupun selatan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa wilayah lintang tinggi atau lintang kutub itu sedikit mendapatkan penyinaran matahari. Angin ini dapat digolongkan dalam dua kelompok besar, yaitu angin lokal dan juga jadi kan tadi pertama itu adalah angin musim dan ini adalah angin lokalnya. Jadi angin lokal itu adalah angin yang terdapat di lokasi setempat. Yang pertama itu ada namanya angin darat dan juga angin laut. Jadi angin darat berarti dia terjadinya di darat. Angin laut yang terjadi di wilayah laut. Ini biasanya sebagai patokan kenapa nelayan berlayarnya ketika apa? Ketika adanya angin laut. Jadi pada malam hari ini angin yang bertiup dari darat menuju laut disebut sebagai angin darat. Nah, ini ketika nelayan melakukan berlayar ya. Jadi nelayan itu bekerja malam hari dan pulangnya siang hari karena tergantung dari angin yang bertiup. Lalu ada angin lembah dan juga angin gunung. Angin ini adalah angin yang bergerak dari gunung menuju lembah dan juga sebaliknya. Kalau misalkan dia menulis angin, pasti dia namanya berubah menjadi angina. Jadi kalian harap maklum ya. Nah, ini angin gunung itu terjadi pada sore dan juga malam hari. Angin itu kan bergerak dari tekanan udara yang maksimum ke daerah tekanan udara yang minimum. Dan juga angin lembah. Angin lembah adalah angin yang terjadi pada siang hari. Lalu ada angin jatuh atau fon. Adalah angin yang jatuh atau turun. Tapi anginnya ini kering dan juga panas. Jadi anginnya sifatnya panas, kering, kencang, dan juga ribut. Itu adalah disebut sebagai angin fon. Jadi angin fon ini terjadi di wilayah pegunungan. Kenapa bisa? Karena gunung itu kan memiliki dua lereng. Nah, lereng yang satunya ketika sudah mengalami hujan, berarti di lereng yang sebelahnya itu dia mengalami angin kering. Nanti Ibu kasih tahu gambarnya. Ini ada beberapa nama angin fon di Indonesia yang berbeda-beda. Ada angin bahorok, kumbang, gending, wambrau, dan berubu. Jadi mereka nama anginnya sama ya, maksudnya itu adalah angin fon, tapi dengan memiliki nama unik yang berbeda di tiap daerahnya. Nah, ini dia. Jadi terjadinya angin fon ini di salah satu lerengnya itu mengalami hujan, maka di lereng berikutnya dia mengalami angin, jadi membawa udara yang sudah tidak ada uap airnya, dan udara ini dia menuruni lereng. Lalu ada kelembaban udara. Kelembaban udara ini berkaitan dengan kandungan uap air di dalam udara. Semakin banyak matahari menyinari, maka penguapannya akan semakin tinggi. Di sini ada dua macam, yaitu kelembaban absolut dan juga kelembaban relatif. Bisa kalian baca.